dan sesama jemaat Tuhan, sesama gereja Tuhan, kita mau sama-sama saling bertumbuh kepada kemuliaan yang sudah Tuhan persediakan, yang dia sudah mulai baik. Mari kita berdiri untuk menghormati pembacaan pertama firman Allah. Kita akan membuka ke dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ayat 23. Ayat 23 mulai. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, beberapa atau khotbah saya yang terakhir tentang pengharapan kepada kemuliaan Allah, bahwa kasih karunia itu membawa kita kepada pengharapan pasti, yaitu pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Nah, tentu ada bagian cara Tuhan untuk terus memeliharakan kita dalam pengharapan yang semakin dikokohkan, dikuatkan untuk sampai pada penerimaan kemuliaan Allah yang dikembalikan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini firman Tuhan katakan bahwa pentingnya untuk kita terus melihat kepada pengharapan yang Tuhan berikan, karena akan ada harinya Tuhan. Tentu bagi kita untuk menyatakan kemuliaan Allah itu ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Tentu saat ini kita sudah berada dalam kemuliaan Allah yang tentu semakin hari semakin kita bertumbuh di dalamnya untuk mencapai kemuliaan Allah yang sepenuhnya yang Tuhan janjikan di dalam akhir daripada seluruh pekerjaan penyelamatan yang Tuhan berikan pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Tentu sebelumnya ada gereja yang sempurna sebagai bagian utama dalam kehidupan keimanan kita untuk mencapai kepada kemuliaan Allah pada peristiwa gereja yang disempurnakan. Nah, mari kita melihat dalam ayat 23 katakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi kita harus konsisten. Kita harus terus-menerus, kita harus kuat, kita harus kokoh bahwa kita adalah pewaris dari berkat kasih karunia, yaitu untuk memiliki kemuliaan Allah. Itulah pengharapan utama yang Tuhan berikan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bisa katakan amin. Ya? Dan dikatakan bahwa Ia yang menjanjikan kemuliaan Allah itu, dalam Roma pasal 5 ayat 1-5 kita sudah lihat, kita sudah dengarkan khotbahnya, khotbah yang terakhir itu, bahwa betapa Tuhan menyediakan kemuliaan Allah itu. Dan pengharapan kita kepada kemuliaan Allah itu tidak mengecewakan. Untuk itu Tuhan mendrill, Tuhan melatih kita menjadi anak-anak Tuhan yang kokoh kuat. Dengan berbagai tantangan-tantangan, kesengsaraan, tapi kita tetap berdiri bermegah, karena kita tahu kita adalah pewaris kemuliaan Allah itu. Karena kita adalah pewaris keselamatan dalam Kristus Yesus. Bisa katakan amin. Nah, karena itu dikatakan marilah kita teguh berpegang pada pengharapan kita, yaitu untuk menerima kemuliaan Allah. Karena perjanjian Tuhan untuk kita menerima kemuliaan Allah itu, janji Tuhan itu pasti, karena Dia yang memberi janji, Dia adalah Allah kita yang setia. Haleluya.
Haleluya. Nah, ayat 24 katakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi berproses di dalam tuntunan Tuhan, berproses di tracknya Tuhan, di jalannya Tuhan untuk menuju kepada pengharapan pasti, yaitu keselamatan, yaitu kemuliaan Allah. Maka Tuhan katakan, mari teguh, mari setia, mari terus menerus, jangan kendor, mari terus melakukannya dengan baik, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya ingat bagian ini, pernah saya khotbahkan, mulai dari ayat 19, saya khotbahkan, dan memfokuskan hari Tuhan itu kepada hari di mana Tuhan mengerjakan kesempurnaan kepada gereja Tuhan. Untuk masuk kepada perkawinan, ya, perkawinan sorgawi, ya, kita sebagai mempelai bagi Kristus ketika Tuhan datang, ada perkawinan dari Tuhan Yesus dengan gereja Tuhan yang sempurna. Itu menunjukkan kepada hari Tuhan. Nah, tentu hari Tuhan juga menunjukkan kepada apa yang Tuhan kerjakan di zaman akhir, di menjelang gereja sempurna, menjelang pada waktu gereja sempurna, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, pada waktu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, hari Tuhan juga menunjukkan kepada apa yang Tuhan kerjakan di dalam menggenapkan rencananya kepada umatnya, kepada bangsa Israel, kepada bangsa Israel di selatan, Yehuda yang di selatan. Penggunaan hari Tuhan menunjukkan kepada apa yang Tuhan perbuat di hari Tuhan. Nah, pernubuatan yang Tuhan berikan kepada para nabi, Amos yang bernubuat kepada bangsa Israel, juga kepada Yehuda yang di selatan, kepada Yehezkiel, kepada Zefanya yang bernubuat bagi bangsa Yehuda atau kerajaan Yehuda, yaitu Israel di selatan. Nah, pernubuatan di dalam apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel selalu mempunyai penggenapan di zaman akhir. Ada dua gunung istilahnya dalam dunia pelajaran Alkitab, disebutkan nubuatan dua gunung itu. Jadi ada penggenapan di zaman ketika pernubuatan itu dilepaskan, berlaku kepada bangsa Israel, berlaku kepada kerajaan Yehuda, tapi juga kemudian dia mempunyai arti pernubuatan yang akan digenapkan di zaman akhir, di masa-masa Tuhan menggenapkan sebelum atau pada saat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, hari Tuhan di dalam Amos pasal yang kelima, Amos mencatat tentang hari Tuhan. Amos pasal 5, Amos pasal yang kelima dikatakan tentang hari Tuhan, ayat 18. Ayat 18. Amos Tuhan pakai dalam pernubuatan kepada bangsa Israel atau kerajaan Israel, itu 10 suku di utara, tapi juga sedikit kepada Yehuda yang di selatan. Tapi dia lebih fokus kepada Israel yang di utara, 10 suku dari kerajaan Israel yang terpecah dua itu. Nah, Amos bernubuat ini di masa kejayaan dari kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu di masa kejayaan mereka, masa kemakmuran dari kerajaan Israel. Tapi kemakmuran yang luar biasa kepada kerajaan Israel di utara itu, rupanya dikelola dengan tidak baik, dikelola dengan tidak benar, dikelola dengan tidak setia kepada Tuhan, sehingga menghasilkan kebobrokan kepada bangsa Israel atau kepada kerajaan Israel. Terjadi kemerosotan rohani bagi bangsa Israel. Sehingga datanglah murka Tuhan, sehingga mereka harus tertawan oleh Asyur,
Mereka mengalami kehancuran dan tertawan oleh Asyur. Nah, apa yang Tuhan kerjakan dengan mengutus penghukuman melalui bangsa Asyur, itu adalah pernubuatan dari Amos. Nah, dikatakan dalam ayat 18, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Dia beri gambaran itu, lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular membagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Itu adalah gambaran penghukuman kepada bangsa Israel, kepada kerajaan Israel. Ketika datang hari penghukuman, hari Tuhan yang menghukum bangsa Israel, Amos memberikan gambaran, nubuatan dalam Amos memberikan penggambaran akan kegelapan itu. Kegelapan di hari Tuhan. Jadi ada pengertian hari Tuhan kepada penghukuman, ada pengertian hari Tuhan kepada kembalinya kemuliaan Allah kepada gereja Tuhan. Nah, hari Tuhan ini adalah hari penghukuman kepada kerajaan Israel. Tentang kegelapan yang mereka alami, tentang kesukaran yang mereka alami itu, mereka dikatakan mereka seperti orang yang lari dari singa, tapi kemudian dicegat oleh beruang. Kemudian datang lagi beruang mengejarnya. Baru selesai lari dari singa, kemudian dikejar lagi oleh beruang. Sampai di rumah, udah ngos-ngosan, misalnya dia bersandar di tembok, tangannya sandar di tembok, pikir sudah lolos dari singa, lolos dari beruang, ternyata dipagut ular lagi di rumah. Sudah ular di rumah. Itu gambaran betapa mereka tidak bisa lari kemana-mana selain menerima kebinasaan, hukuman kebinasaan. Jadilah mereka ditaklukkan oleh Asyur dan mereka ditawan sebagai bangsa-bangsa tawanan oleh Asyur dan tidak pernah kembali lagi ke tanah Israel. Mereka dibuang, ditawan oleh Asyur, ya. Kalau yang ditawan di Babel mereka dikembalikan lagi. Tapi kalau yang ditawan di Asyur itu mereka tidak dikembalikan lagi. Tinggal nanti di masa modern, kemudian terjadi pengembalian Israel modern ke tanah Palestina, ke Israel. Kemudian di dalam Sefanya juga digambarkan tentang hukuman hari Tuhan itu. Hari Tuhan kepada kerajaan Yehuda. Sefanya pasal pertama. Sefanya pasal pertama. Ayat 2. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Itu karena percampuran sama dengan Israel, percampuran ibadah, beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada dewa-dewa, berhala-berhala, kepada berhala-berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, bersumpah setia kepada Tuhan, tapi mengingkari, tapi kemudian menyatu lagi, bergabung lagi, berbaur lagi dengan penyembahan-penyembahan berhala kepada dewa-dewa. Namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Penyebab datang hukuman Tuhan juga karena sikap daripada kerajaan Yehuda ini yang berbalik dari Tuhan dan tidak mencari Tuhan, meninggalkan Tuhan dan tidak mencari Tuhan. Dan tidak menanyakan petunjuk Tuhan, berjalan memilih ketetapan sendiri, berjalan memilih keputusan sendiri daripada petunjuk-petunjuk Tuhan. Itu kemudian menjadi alasan Tuhan mendatangkan hari Tuhan yang merupakan hari penghukuman bagi bangsa Israel Selatan atau bangsa Yehuda atau kerajaan Yehuda. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat.
Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Ayat 14 dalam Yesaya 1 dikatakan, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Ini gambaran hari Tuhan sebagai hari penghukuman. Itu dikatakan sangat pahit, sangat menyiksa, sangat menyusahkan. Ayat 15. Ayat 15, hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Dan darah mereka akan tercurah seperti debu, us mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas, kekayaan, uang. Tidak bisa menyelamatkan dari kesukaran itu. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Nah, ini bahasa penubuatan. Digenapkan kepada bangsa Yehuda, tapi juga kan terjadi kepada seluruh bumi, seluruh bumi. Jadi digenapkan bangsa Yehuda mengalaminya ketika Nebukadnezar menyerbu Yehuda, menyerbu Yerusalem, menaklukkan Yerusalem. Itu masa kesukaran luar biasa. Itu masa penderitaan luar biasa, bahkan mereka sampai tertawan, dibuang ke pembuangan di Babel. Lalu kemudian mereka dikembalikan oleh kemurahan Tuhan. Digambarkan betapa hari itu, ya, betapa hari Tuhan yang sangat pahit itu, yang sangat pahit. Hari Tuhan yang penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Hari Tuhan yang penuh dengan kegelapan dan kesuraman. Kita sedikit merasakan pada hari-hari ini. Ketika sampar COVID-19, pandemik dilepaskan. Terasa ada kesuraman, ada kesuraman. Ada hal yang sangat menyusahkan, kesusahan dan kesulitan. Begitu banyak orang yang merasa susah, merasa sulit, ya. Kita mengalami kesulitan. Berdampak kepada program kerja, baik program kerja dalam dunia usaha, dunia kerja, bahkan dalam pelayanan, berdampak. Saya appreciate, salut kepada rekan-rekan yang tetap menerobos itu dengan berani. Tidak mau dikalahkan dengan kesusahan, kesulitan yang dihadapi di masa pandemik dalam pelayanan. Kita pun akan membuat program kerja, akan dimulai lagi program kerja pelayanan kita. Dengan seutuhnya. Tentu dengan menyesuaikan dengan prokes yang berlaku. Tapi kita merasakan kesulitan, merasakan kesusahan. Ekonomi merasa kesusahan, merasa kesulitan. Bahkan ada orang merasa begitu suram, begitu buram, timbul kejahatan di mana-mana. Ada orang yang mengakhiri hidupnya, ada orang mengakhiri hidup orang lain. Tapi belum puncaknya, saudara, belum. Hari Tuhan yang sangat luar biasa itu akan terjadi kepada seluruh manusia, dikatakan. Seluruh manusia, kepada seluruh bumi. Akan datang hari Tuhan, hari berupa penghukuman Allah. Kemudian di dalam Yehezkiel juga bernubuat bagi kerajaan Yehuda. Yehezkiel.
bernubuat hari Tuhan bagi kerajaan Yehuda. Tapi nubuat Yeskel ini luar biasa. Dia akan terjadi di dalam kitab Wahyu di akhir zaman. Itu sebabnya nubuat nabi-nabi itu mempunyai dua penggenapan. Penggenapan bagi kerajaan di mana tujuan pernubuatan itu, dan penggenapan bagi bangsa-bangsa. Amos juga bernubuat bagi bangsa-bangsa, Bukan hanya Israel, Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Zefanya bernubuat juga bagi segenap bumi, segenap manusia. Yeskel juga demikian. Dalam Yeskel pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan, Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu, dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu, yang akan memunahkan anak-anakmu. Sampar akan berkecamuk, dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu, dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Ini berbicara hukuman kehancuran yang luar biasa bagi kerajaan Yehuda. Mereka benar mengalami itu, mengalami pengepungan yang dahsyat, kesukaran yang dahsyat, ada kelaparan di sana. Mereka alami hukuman Allah yang luar biasa sampai mereka ditahan, ditawan dan dibuang ke Babel. Nah, di akhir zaman hari Tuhan itu ada di dalam kitab Wahyu. Ada dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ketika terjadi pembukaan meterai. Nah, apa yang dikatakan oleh Yeskel ini ada di Wahyu pasal 6. Ada di Wahyu pasal yang ke-6. Ayat yang ke-8. Dari membuka di Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Wahyu 6 ayat yang ke-8. Dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang. Pedang itu bicara perang, ya, pedang. Dan dengan kelaparan. Dan dengan sampar, virus yang mematikan. COVID-19 itu bagian dari sampar. Dengan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Binatang buas biasanya dia akan keluar ketika terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem. Mereka kacau, mereka punya tempat, mereka punya habitat, ya, dengan berbagai sebab. Iklim panas yang luar biasa, atau hujan yang ekstrim, itu bisa. Mereka akan keluar semua binatang buas itu. Kebakaran hutan, gempa bumi, bisa. Gangguan ketersediaan untuk mereka melangsungkan kehidupan mereka di habitat mereka semua mencari makan ke tempat lain. Sekarang ular-ular besar, saudara, bukan hanya di hutan-hutan. Dia bisa muncul di rumah mewah, di perumahan-perumahan. Di Jakarta muncul di perumahan, saudara. Ular-ular muncul di dapur, cari makan dia. Munculnya di plafon. Ketika terjadi pandemik COVID-19 di puncaknya itu, banyak negaranya adakan lockdown total. Di Eropa, di kota-kota muncul binatang-binatang buas. Mereka keluar dari habitatnya. Mungkin mereka amati, kok kota nggak ada orangnya ya? Datanglah mereka, saudara ya. Nah, ketika balas sampar terjadi, saudara, orang nggak bisa kemana-mana, saudara. Ya keluarlah dia. Di tempat-tempat wisata yang biasa orang memberi makan hewan-hewan tertentu, nggak bisa beri makan, cari makanlah mereka. Bahkan monyet-monyet menyerebu kampung. Itu belum apa-apa, saudara. Belum apa-apa. Nanti akan terjadi ketika Wahyu 6 ayat 8 ini, ketika meterai yang keempat ini dibukakan, ya.
itu dikatakan sebagai meterai yang keempat yang dibukakan. Akan terjadi seperempat dunia ini, seperempat bumi ini di bawah penguasaan pedang, kelaparan, sampar, dan binatang-binatang buas. Itu hari yang mengerikan. Hari yang mengerikan. Ditambah lagi dengan meterai-meterai yang lain. Meterai-meterai yang lain. Nah, meterai-meterai ini, kecuali meterai tentang pembukaan meterai bagi gereja yang disempurnakan, ya. Sekali dibukakan meterai ini, dia akan berjalan terus sampai pada kesudahan alam, sampai pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Meterai hukuman Allah ini. Nah, dunia sedang menuju ke sana. Dunia sedang menuju. Kita memang Tuhan percayakan mengelola dunia ini. Kita mengelola dengan seoptimal mungkin. Dengan semua kapasitas kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai manusia ciptaan Tuhan untuk mengelola dunia ini. Untuk membangun dunia ini dengan sebaik-baiknya. Facebook telah menyatakan, telah merubah nama perusahaan. Bukan lagi Facebook karena dia sudah mengambil Instagram, dia sudah mengambil WhatsApp. Sehingga agak lucu katanya kalau dia katakan nama perusahaannya Facebook. Padahal sudah ada beberapa aplikasi. Jadi dia mengganti nama perusahaan, cuma aplikasinya tetap Facebook aplikasinya. Itu informasi dari Mark Zuckerberg ya, sebagai CEO dari Facebook. Maka berubah nama perusahaan menjadi Meta. Diambil dari kata metaverse ya. Kata Meta. Karena mereka terus bertransformasi, terus meningkatkan dia punya teknologi dalam perusahaannya. Dan sedikit penjelasannya yang belum begitu detail, bahwa dia akan menciptakan teknologi-teknologi baru lagi. Di antaranya dia akan semakin membuat real teknologi hologram. Hologram. Kalau sudah sempat lihat hologram itu, panjang mau jelaskan hologram ya, panjang saya jelaskan. Hologram itu tiba-tiba ada gambar muncul, gambar orang muncul di depan saudara. Berkomunikasi dengan saudara. Tapi cuma di film-film itu ya. Ya muncul hologram. Wah, tiba-tiba kalau Om mau perlu panggil Pak Hendra bicara pelayanan langsung muncul Hendra di muka Pak Om. Wah. Atau Om muncul di muka Pak dia. Nah, itu yang akan dibuat oleh Mark Zuckerberg. Jadi akan membuat teknologi baru menghadirkan hologram dalam dunia nyata. Waduh. Aduh, minta ampun nih orang. So, boleh saya berhenti dari akal itu. Nah, saudara bisa bayangkan kalau orang bertelepon pakai hologram di jalan. Entah mau jadi apa nih jalan, saudara. Kaget ada orang begini. Halo. Yang enggak ada komunikasi hologram kan minta kok sudah ada yang hologram. Cuma tahu, ya lihat sama saudara yang ada komunikasinya. Orang tambah berapa banyak nih orang gila di jalan ini. Tapi orang belum tahu seperti apa teknologinya, apakah seperti itu saudara, ya komunikasi yang akan dia buat, ya. Jadi itu video call dia tingkatkan menjadi hol call, nah, jadi hologram call, aduh memang nih dia. Dia mau ciptakan lagi kacamata yang membaca data orang, mamma mia, kacamata yang membaca orang. Sudah ada alat itu saudara di mobil tempur patrolinya Israel Guardian. Dia sudah pakai alat itu. Israel sudah menggunakan alat itu di teknologi militernya. Jadi dia punya mobil Guardian akan berjalan di perbatasan. Kalau dia ketemu orang di perbatasan dia akan pindai. Lalu dia kenal ini musuh atau lawan. Kalau musuh dia suruh stop di tempat. Ada kan gerakan tertentu dia langsung tembak. Dia harus tangkap kalau itu musuh. Dia sudah tahu ada datanya. Dia bisa baca orang itu musuh atau pasukan Israel, musuh atau orang Israel. Tinggi sekali teknologi. Nah, dia mau terapkan secara umum tuh kacamata itu. Bayangkan saudara baca pakai kacamata itu. Angko, towo angko. Dia bisa tahu orang bedata. Angko rombit angko. Dengan kacamata itu. Kalau itu dia betul-betul mau capai teknologi itu. Luar biasa teknologi manusia sekarang, luar biasa. Membangun peradaban yang luar biasa. Silakan kita membangun dunia ini dengan begitu kecanggihan teknologi yang luar biasa. Kecanggihan demi kecanggihan akan diciptakan oleh orang-orang pandai di dunia ini.
untuk membangun peradaban kehidupan manusia. Tapi berhadapan akhir kepada hari Tuhan. Tuhan katakan dia akan memusnahkan semua manusia. Memusnahkan semua di muka bumi ini. Akan berakhir di hari Tuhan yang menjadi hari kegelapan di dalam penghukuman. Itu bagi penghukuman Allah. Tapi bagi gereja Tuhan berbeda. Haleluya. Hari Tuhan, hari kemuliaan yang dinyatakan. Haleluya. Hari Tuhan, gereja penuh dengan kemuliaan Allah. Nah, karena itu bagi kita hari Tuhan adalah kita terus melangsungkan perjalanan, pengiringan kita, pelayanan kita, pertumbuhan kita. Menjaga keberlangsungan pertumbuhan yang terus-menerus. Terus-menerus yang semakin bertumbuh menuju kepada tujuan-tujuan terbaik Tuhan. Bisa katakan amin. Dalam Filipi pasal yang pertama, ini hari Tuhan buat kita. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia, yaitu Tuhan Yesus tentunya, Bapa Sorgawi tentunya, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Amin. Ia yang sudah memulaikan, Allah kita, Tuhan Yesus, yang sudah memulaikan kepada kita pekerjaan yang baik. Keselamatan Tuhan sudah berikan. Pimpinan Roh Kudus Tuhan berikan. Kebenaran firman Allah Tuhan berikan. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memulaikan pekerjaan yang baik dalam kehidupan gereja Tuhan. Tuhan sudah limpahkan dengan kekayaan sorgawi dalam gereja Tuhan. Kelimpahan kasih karunia, anugerah Allah, luar biasa berlimpah-limpah kepada gereja. Tuhan mengerjakan pemulihan demi pemulihan kepada gereja. Tuhan memberikan benih kebenaran firman Allah kepada gereja. Untuk gereja kuat bertumbuh. Tuhan memberikan kekayaan perjanjian Tuhan. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tujuan Tuhan semua untuk kita mencapai kepada kegenapan pengharapan kepada kemuliaan Allah. Bisa katakan amin. Dan Tuhan katakan dia sudah mulai pekerjaan yang baik ini, maka Tuhan Yesus akan meneruskannya sampai pada hari Tuhan. Sampai pada hari Tuhan. Kita terus melangsungkan keberlangsungan kehidupan kekristenan kita, rohani kita akan terus berjalan menuju hari Kristus. Bagi dunia menuju kepada hari kebinasaan. Bagi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang tidak setia kepada Tuhan, menuju hari kebinasaan. Menuju hari hukuman Allah. Yang tanda-tandanya, yang gambarannya Tuhan sudah perlihatkan pada hari-hari ini. Betapa dahsyat dan sukarnya hari Tuhan dalam hukuman itu. Tapi bagi kita gereja Tuhan, kalau kita melihat tanda-tanda yang Tuhan bukakan, gambaran-gambaran yang Tuhan berikan kepada kita, semakin memacu kita untuk melangsungkan pertumbuhan kita. Kita sudah mulai apa yang baik dari Tuhan. Kita yakin Tuhan membawa kita sampai kepada kesempurnaan pada waktu hari Tuhan Yesus dinyatakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, karena itu saudara-saudara, kembali ke Ibrani tadi dikatakan dalam ayat yang ke-23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia menyanyikan setia, ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dan dalam pekerjaan baik yang Tuhan Yesus semulai itu, yang dia pasti bawa kita kepada kesempurnaan. Amin. Baku-baku perhatikan satu dengan lain. Baku kasih-kasih ingat satu dengan lain. Amin. Saling mendorong satu dengan yang lainnya. Jangan mengabaikan orang lain. Jangan mengabaikan keluarga kita. Jangan mengabaikan sesama kita. Mari saling mengingatkan. Saling mendorong kepada hal-hal yang baik. Ada begitu banyak kekayaan firman Allah.
Ada begitu banyak kewajiban yang Tuhan berikan kepada kita. Bagi kita punya tanggung jawab untuk saling membangun. Jangan membiarkan orang jatuh. Kita harus mengangkatnya. Kita harus mendorongnya untuk bertambah maju. Jangan saling mencederai satu dengan yang lain. Tapi saling membangun satu dengan yang lain. Saling membangun, saling mendorong. Saling mengasihi, sama-sama kita mau bertumbuh bersama-sama. Seisi rumah kita dan sesama jemaat Tuhan, sesama gereja Tuhan. Kita mau sama-sama saling bertumbuh kepada kemuliaan yang sudah Tuhan persediakan, yang dia sudah mulai baik di tengah-tengah kita. Nah, karena itu dalam ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Inilah tantangan gereja di masa pandemik. Hanya di masa pandemik ini kemudian ada istilah ibadah live streaming. Biasanya dulu ibadah live streaming itu kalau ada momentum acara tertentu. Misalnya ada sebuah konferensi, kan tidak semua orang menghadiri konferensi itu. Saya bikinnya di Manado. Yang di luar daerah tidak bisa. Dibuatlah tayangan ibadah konferensi itu, apakah itu barangkali mubes, apakah itu ibadah skala nasional dan sebagainya. Lalu yang lain mengikutinya dengan live streaming. Tapi ketika pandemik melanda, maka gereja tidak akan menyerah, maka diambillah jalan gereja membuat ibadah live streaming. Untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak sempat beribadah. Karena masalah aturan tata ibadah dalam prokes. Sehingga terjadi pengurangan jumlah beribadah. Puji Tuhan. Kita tetap eksis beribadah baik dalam gedung gereja maupun di dalam rumah masing-masing. Dengan kualitas ibadah yang tidak berbeda, yang tetap sama. Amin. Tapi ada yang Tuhan perhatikan di sini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah itu sangat penting, sangat penting untuk menjaga persekutuan kita, menjaga persekutuan di antara sesama kita, amat terlebih persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Saya berharap jemaat dalam ibadah live streaming benar-benar memang hanya beribadah, fokus beribadah. Biar so lapar, tetap beribadah. Jangan ambil piring, kong duduk sambil lihat. Itu menonton, saudara. Itu bukan beribadah. Aduh, so lapar. Amin. Ini so menonton, saudara. So bukan beribadah, saudara ya. Kage bilang adalah selapak tangan, pakai itu piring. Jadi ada bedanya. Sehingga perlu memang kemudian mengambil waktu dalam pertemuan ibadah. Karena kualitas pertemuan ibadah memang saudara-saudara itu sangat konsisten memelihara fokus di dalam penyembahan, penyatuan persekutuan dengan Tuhan. Ada sedikit perbedaan sedikit di situ. Sedikit ada peluang dalam ibadah live streaming di rumah masing-masing kalau kendor. Tapi kalau Anda fokus, puji Tuhan, bagus kalau fokus, Anda mengikuti semua dalam persekutuan yang sama di dalam ibadah. Tapi kita perlu pertemuan ibadah. Puji Tuhan, sekarang dalam PPKM Manado sudah ada di level 2. Tadinya kita ada di level 3, 4, sekarang di level 2. Manado sudah di level 2. Kita berdoa bagaimana perkembangan ke depan supaya bisa sampai level 1. Konon di Sulawesi Utara baru di Mitra yang level 1. Nah, kalau melihat dari aturan PPKM, ya, di level 3, 4 itu di antara 25-30% yang diizinkan kapasitas ruang. Tapi level 2 sudah bisa 50%. Makanya tadi pagi itu penuh sesak sampai di belakang. Sudah bisa 50%. Jadi kesempatan bagi saudara yang mengikuti live streaming, so boleh ambil waktu karena orang sudah dapat sedikit kelonggaran, so tambah 50% karena sudah di level 2. Jadi jangan sampai ya so live streaming
kok nyandak beribadah lagi. Nah itu dia. So live streaming kok nyandak lagi ibadah. Aduh cilaka ini. Ini betul-betul so mundur dari persekutuan ibadah. Pertemuan ibadah. Jadi janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Itu sangat perlu gereja Tuhan, jemaat Tuhan setia beribadah. Karena lewat ibadah kita mendapat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan penanaman dari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan jamahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang menuntun kita untuk terus bertumbuh kepada tujuan Tuhan. Untuk mengembalikan kemuliaan Allah kepada gereja Tuhan. Nah, yang tidak senang dengan pertemuan ibadah ini adalah kebiasaan yang salah dari beberapa orang, dikatakan oleh firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, ini gembala mau ingatkan ya, di masa pandemik ini dengan adanya tayangan live streaming itu untuk membuat saudara yang tidak bisa bersekutu di gereja karena prokes, karena terbatas kapasitas di gereja, dari kesempatan saudara untuk beribadah di rumah. Tapi jangan sampai itu terjadi celah. Lalu kemudian terjadi kebiasaan tidak beribadah. Nah, ini yang masalah ya. Live streaming, duduk ibadah 1 jam, duduk 20 menit. Nah, sebelumnya bolak-balik. Akhirnya jadi terbiasa. Karena sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, lebih dari setahun, lalu kemudian jadi terbiasa. Akhirnya terbiasa meringankan ibadah. Nah itu bahayanya. Itu sisi bahaya kalau live streaming sudah tidak beribadah dengan betul-betul total. Itu berbahaya. Justru beribadah secara online, secara live streaming, itu disiplin waktu mesti benar-benar dipegang keras disiplin waktunya. Betul-betul sudah berpegang kuat dalam disiplin waktu agar supaya sudah tidak menjadikan jadi terbiasa bolak-balik, duduk berdiri. Nah, itu berbahaya. Nah, saya percaya bahwa setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara online, saudara beribadah dari awal sampai selesai dengan kualitas beribadah yang terbaik. Haleluya, kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tidak mau membiasakan diri untuk tidak menghadiri pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kita tidak seperti itu. Kita orang yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Nah, sehingga kata Tuhan, tetapi marilah kita saling menasehati ya, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Mari kita semakin saling menasehati, semakin saling giat, kita semakin giat. Kita saling menasihati dan semakin giat kita melakukan pertemuan ibadah kita, fokus ibadah kita dalam beribadah kepada Tuhan menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Hari pembinasaan oleh Tuhan bagi yang tidak percaya, yang tidak setia kepada Tuhan. Tapi hari kemenangan bagi kita, hari membawa kita kepada kemuliaan Allah. Haleluya, kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.